Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Yahya dari kelas Ibnu Abbas yang akan menjelaskan tugas fikih yang bertentangan dengan zakat fitrah. Meskipun ada banyak peluang untuk mengerjakan amalan soleh, tetaplah yang wajib untuk dikerjakan di bulan puasa tersebut ialah puasa dan zakat fitrah. Pengertian dari zakat fitrah yaitu bila diteliskan dari segi bahasa, zakat berasal dari kata az-zakah yang artinya suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut Hasbi As-Siddiqi dalam bukunya Pedoman Zakat menjelaskan bahwa zakat memiliki diantaranya nama kesuburan, taharah atau kesucian, barakah, keberkahan, dan tazkiyah, mensucikan. Dalil zakat fitrah atau landasannya diterapkan tercantum dalam Al-Quran surat As-Sunnah, terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apapun yang kalian kerjakan. Ketentuan orang yang wajib berzakat fitrah. Dari beberapa keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum zakat fitrah itu wajib. Tapi siapa saja yang memang wajib untuk berzakat fitrah? Orang-orang wajib berzakat disebut sebagai muzakki. Ada beberapa ketentuan seseorang yang wajib untuk berzakat beragama Islam, karena zakat fitrah diwajibkan bagi orang Islam, bagi Muslim, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, ini sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Adapun ketentuan bagi orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, setelah membahas siapa saja yang wajib berzakat fitrah, ini akan lebih membahas tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Orang-orang atau pihak yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah disebut mustahik. Di dalam hal ini Allah sudah menegaskan kriterianya sebagaimana firman Allah yang tersebut dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berutang untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dari keterangan ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mustahik penerima zakat yang sah dikategorikan ke dalam 8 golongan. Pertama, fakir, ialah orang yang tidak memiliki apapun baik harta maupun kemampuan fisik, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan pokok dalam hidupnya. Miskin, ialah mereka yang memiliki harta namun tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, amil, ialah pihak yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Mu'alaf, ialah mereka yang telah berikrar dalam 2 kalimat syahadat atau mereka yang sudah masuk ke dalam Islam dan memerlukan bantuan sebagai upaya menguatkan keimanan dan syariat. Selanjutnya, gharimin, ialah mereka yang memiliki hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang berhutang bukan rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan hanya untuk memenuhi keinginannya, maka tidak tergolong sebagai gharimin. Selanjutnya ialah ibnu sabil, ialah mereka yang sedang melakukan perjalanan namun kehabisan perbekalan atau makanan pokok. Adapun perjalanan tersebut adalah perjalanan yang diniatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau di jalan Allah. Perjalanan mereka yang sangat dimuliakan bagi Allah. Fisabilillah, ialah mereka yang memperjuangkan dakwah Islam dengan berbagai macam cara, termasuk di dalam para ustadz dan pejuang yang lainnya. Belum merdeka namun ingin memerdekakan dirinya. Ketentuan objek bagi zakat fitrah sudah termasuk orang yang wajib berzakat, artinya sudah waktunya kamu untuk mengeluarkan zakat fitrah atau sebagian dari rezekimu. Mudah kok, mudah. Kamu tinggal datang saja ke masjid terdekat dan salurkan zakat fitrahnya, baik berupa uang maupun beras.
Yang benar yang mana? Mana yang lebih? Dengan demikian, baik menggunakan komoditas berupa beras ataupun uang, keduanya tetap sah. Beras tersebut berukuran dengan beras yang biasa dikonsumsi sehari-hari dengan ukuran 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Apabila ingin dikonversikan dalam bentuk uang, maka uang tersebut harus senilai dengan pembelian beras tersebut yang biasa dibeli untuk 1 jiwa. Selanjutnya ada juga zakat lewat amil atau langsung, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa amil adalah pihak yang menerima dan menyalurkan zakat. Setiap orang muslim hendak memenuhi zakat, ia harus menemui amil menyalurkan zakatnya, yang kemudian akan disalurkan kembali oleh amil kepada mustahik yang memang berhak untuk mendapatkannya. Jikalau zakat yang diberikan ke amil akan diberikan kepada mustahik, bolehkah zakat diserahkan langsung kepada mustahik tanpa melalui amil? Tentu saja boleh, karena ia membutuhkan. Pemberian zakat melalui amil dilakukan agar zakat yang diberikan dapat disalurkan secara profesional dan cepat sasaran. Dikhawatirkan apabila zakat secara langsung, maka penyerahan zakat belum tentu tepat sasaran. Pemberian zakat secara langsung diperbolehkan apabila di lingkungan tersebut tidak ada amil ataupun amilnya tidak memadai. Meskipun begitu, berzakat sudah dimudahkan dengan hadirnya teknologi saat ini. Seseorang tidak perlu repot-repot datang ke masjid untuk menyerahkan dana zakat kepada amil masjid. Cukup melalui layar gawainya, seorang muslim sudah bisa langsung berzakat. Ya, sekian penjelasan dari saya. Itulah tadi rincian tentang zakat fitrah yang telah saya rangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.